Hai, kalian sedang mendengarkan KGC Blak-Blakan, sebuah podcast persembahan dari KGC Ambassador yang tentunya membahas isu terkini secara jujur dan apa adanya. So, stay tune. Oke, halo semuanya. Selamat datang di KGC Blak-Blakan, sebuah podcast terbaru dari kita KGC Ambassador. Di podcast ini kita mungkin bakal banyak bahas isu-isu yang terkini yang enak buat kita bahas dari sisi kita sebagai anak muda kayak gitu. Dan mau blak-blakan apa kita hari ini? Kita tunggu aja. Dan bersama saya, perkenalkan di sini. Oh iya, perkenalkan yang belum tahu, nama saya Samuel. Di sini saya sebagai host untuk episode kali ini. Dan bersama saya juga ada kakak kita tercinta, ada Kak Agusto. Hai Sam, hai Kejisian. Dan juga ada Cici kita yang tersayang, ada Cici. Hai guys, halo Sam. Oke, gimana kabar kalian? Ini kita udah lama sekali gak ketemu. Hampir kurang lebih 3 bulan. Betul, ya. Hampir udah, 3 bulan. iya. Tanggal 15 ini udah pas genap 3 bulan kita nggak ketemu. Dan Udah lama banget ya kita lama ya. banget. 3 bulan. Gimana kabarnya kalian? Ya. Aku sih selama ini kita udah masuk PSBB jilid 2 kan? Gimana? Jilid 2 apa jilid 3? Jilid 3 dong. Jilid 3? Iya. Jilid 3 ya? Nah, apalagi udah jilid 3. Aku maksudku kayak udah berapa lama gitu di rumah aja. Bentar, gue Terus belum kayak- gue belum ngomong apa kabar nih. Gila, Maksudnya- ini kita datangkan langsung dari Jakarta loh ya. Oke, gua dari udah. Halo. Oke. Kebiasaan ya. Oke, baik. Oke, boleh. Nah, tapi gimana? Kalian yang selama di rumah aja tuh apa sih yang kalian rasakan udah hampir? Apalagi masuk ke jilid 3 berarti Iya. tadi seperti bilang udah hampir 3 bulan gitu. Gimana kalian selama di rumah aja nih? Udah seberapa tingkat kebosanan kalian coba? Bosan banget, tapi sebenarnya aku ini masih keluar karena ada kerjaan juga. Jadi karena tuntutan kerjaan dan memang perlu untuk keluar, jadi masih keluar ada tipis-tipis lah gitu. Masalah proyek kerjaan lah ya. Yes. Oke. Kalau kau gimana? Udah Kalau aku bosan nggak nih? ditanya tingkat kebosanannya mungkin udah masuk di hard level ya kalau di Oh, game. oke. Udah- level. Udah level kebosanannya udah tinggi banget, bosan banget Going karena to another level berarti. Israel Newton. oh, ya, gitu. Nama Tapi album. benar-benar bosan karena selama hampir kurang lebih 3 bulan di kos aja dan kegiatan saya kebetulan cuma ngerjain proyek akhir. Oh, untuk- ada skripsi gitu. Untuk skripsi gitu. Jadi ya kegiatan cuma itu doang. Berarti puji Tuhan ya, dengan adanya pandemi ini kita jadi fokus Jadi ke fokus. skripsi Jadi ya? fokus, jadi Oke, benar-benar bagus. terfokus dengan satu tujuan gitu. Siap. Oke, berarti dari tadi kan kau tuh ngerjain skripsi terus JC emang keluar karena ada masalah kerjaan gitu. Emang masalah yang penting gitu. Iya. Tapi kalau kalian perhatiin juga kan ada tuh orang-orang yang keluar hanya untuk kepentingan cuma sekedar jalan-jalan atau senang-senang. Nah, respon kalian yang sudah berjuang, diem di kos, diem di rumah, maksud tuh ya bener-bener bosen gitu. Apa respon kalian buat orang-orang kayak gitu? Pendapat kalian juga? Kalau pendapatku sih bagaimana ya? Mungkin karena kita juga nggak bisa memaksakan segala sesuatu tuh bisa diterapkan, hal baru diterapkan ke semua orang ya. Karena kita mungkin kayak aku pribadi aku mengerti bahwa bahayanya pandemi ini seperti apa, makanya aku menahan diriku untuk tetap di kos. Aku nggak mau, ibaratnya nggak mau untuk kena akan hal ini karena pasti mau nggak mau pasti merugikan juga buat aku karena itu namanya penyakit. Tapi kan orang lain mungkin berpikir corona kan kayak virus biasa dan juga kan budayanya orang Surabaya. Orang Surabaya itu kan suka nyangkruk, Betul. ya kan? Suka nyangkruk. Bukan Jadi orang Surabaya doang sih, orang Indonesia itu suka nyangkruk, iya, kan? Ya, betul. suka nongkrong Suka pokoknya nongkrong. dan suka nongkrong. tiba-tiba dengan kondisi seperti ini dan dipaksa untuk harus di rumah aja. Ya mungkin agak susah ya karena kita harus merubah satu budaya yang sudah dibangun bertahun-tahun dan ke budaya yang baru itu butuh waktu yang lama. Jadi ya dimaklumin aja lah, mungkin mereka orang-orang yang nggak sayang akan hidupnya. Gitu. Ya, Berarti bisa jadi itu. menurut kau tuh ya Bisa jadi. kau tuh ngerasa maklum aja buat orang-orang Maklum kayak aja, gitu. kan. Karena masalah budaya yang sudah tertanam betul. terlalu lama gitu. Kalau dari CS gimana? Kalau aku sih ya anjuran dari pemerintah Hmm. yang seperti itu untuk kita di rumah. Sekarang balik lagi ke dirinya kita mau patuhin nggak? Kalau misalnya keluarnya itu cuma untuk nyangkruk tadi yang Utok bilang, menurutku ya sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya keluar untuk yang ada tuntutan kerjaan atau memang harus keluar karena urgent itu ya nggak apa-apa. Selama itu masih sesuai protokol yang ada. Tapi yang bikin sayang nih Iya. tidak sesuai protokol, Tidak sesuai nih yang protokol, keluar itu itu sih yang- yang aku oh, sayang.
menyulitkan. Apalagi mereka pertama mungkin karena masalah kerjaan mereka keluar terus, tapi kalau udah selesai ya cepat pulang aja gitu. Iya. Ini malah Ini malah masih leha-leha jalan-jalan, ya, masih nongkrong. Dan yang bikin kadang itu juga bikin jengkel gitu loh, mereka kumpul ya kayak Isi bilang tadi nggak ada protokol apa-apa, jadi kayak nongkrong nggak pakai masker terus duduknya nggak ada dempet-dempet. social distancing Jadi gitu-gitu ya. ya itu ya bikin jengkel juga, kita udah berusaha tapi mereka nggak. ya buat jengkel yang orang yang sudah taat dengan Iya, peraturan itu. Betul. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi nih, ada masa ketika di mana lagi rame juga di sosial media, ada sebuah hashtag Indonesia terserah Oh. gitu. Nah, ini aku Itu juga rame mau banget sih itu. iya betul. Aku tapi mau meluruskan juga bahwa sebenarnya hashtag ini kalau buat yang belum tahu itu berasal dari para tenaga medis. Oh. Jadi ada ya mungkin oknum tenaga medis yang mengeluarkan hashtag ini, statement ini, di mana mereka sudah dalam posisi yang udah heran banget gitu loh. Dan nggak paham lagi sama ulama masyarakat, ulama juga heran masyarakat yang nggak mau ngikutin peraturan PSBB Iya. kayak gitu. Sedangkan mereka di sini posisinya para tenaga medis, teman-teman medis kita sudah berjuang dan dalam posisi yang sangat sulit. Itu yang membuat hashtag ini bisa muncul di sosial media. Nah, apalagi ada kejadian-kejadian kok kalian tahu ada pas masalah McD tutup itu. Di mana? Di mana dulu? Boleh Bukan ngomong McD merek Rumput ya? Bukan McD Bukan Rumput, McD Rumput. Ada di Jakarta itu. Iya. Ketika pada saat itu tiba-tiba pada rame semua. Itu kan jelas-jelas kayak melanggar Ya. aturan PSBB. Aturan PSBB, berarti kan peraturan PSBB satu perkumpulan tuh ya boleh kurang lebih 5 orang setahu saya ya. Kalau iya. mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Nggak boleh lebih dari 5 orang. Nah, itu sedangkan di Sarina tuh kayak banyak udah banyak banget. banget. Mereka nggak bikin 5 sini terus nanti spasi lagi 5 sana kayak gitu. Itu bukan kelompokan ya, itu bukan kelompokan, itu bukan kelompok belajar ya. Itu bukan kelompok belajar di situ. Gue pikir itu kelompok belajar. Tapi ini kan itu kan jadi salah satu trigger juga. Iya. Jadi Terus ditambah satu lagi SMA yang bandara. betul, itu juga Iya, jadi Bukan itu bandara masalah. yang rame banget itu Rame sampai banget. Benar. itu dempet-dempet kayak di pasar. Nah, itu yang jadi problem awal sampai hashtag ini muncul. Nah, kalau menurut kalian sendiri, menurut Kauto, Cesi, hashtag ini is a good thing atau bad thing menurut kalian? Kalau misalnya buruk atau enggaknya itu sebenarnya tergantung sudut pandangnya kita lagi. Kita mau ngambil ini sebagai sisi yang buruk atau sisi yang enggak. Tapi Hashtag itu sebenarnya ya. tapi semua orang boleh punya pendapatnya masing-masing kan. Dari ini kan dari sisi para Tenaga medis. kan. Mereka melihatnya ini kok orang Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk Indonesia terserahnya juga ini ya aku nggak bisa bilang ini baik atau enggak. Kalau secara ini jelas ya, misalkan dengan kondisi seperti tadi kita kasih tahu kalau ya emang tenaga medis lagi masalah susah, masalah sulit. Sesimpel itu, misalkan kok karena melihat tenaga medis lagi sulit, apakah ini hal yang baik atau buruk menurut Cesi? Kalau tenaga medis lagi sulit, apakah ini hal yang baik atau enggak? Dengan respon seperti itu. Kemarin juga udah pernah dikonfirmasi ya sama tenaga medis ya, kalau mereka tuh bukan terserah, maksudnya mereka tuh menyerah dengan keadaan ini, Iya, tapi betul. mereka tuh tidak bisa mengontrol apa yang masyarakat lakukan. Iya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke masyarakatnya sekarang ini, apakah mau menanggapi hashtagnya ini dengan dengan negatif, kayak wah tenaga medisnya kok gini sih, jadi kayak mangkal-mangkal sendiri gitu. Tapi sebenarnya kita ambil aja sisi positifnya, tenaga medis udah mulai berada di puncak seperti Kesabarannya kayak udah gitu. Iya, betul, Udah udah kesabarannya kayak gitu. Kita harus mengevaluasi diri lagi gitu. Karena sekarang ini garda terdepan bukan hanya tim medis, tapi Setuju. seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Kita- yang sebagai garda Kita terdepan. berjuang bersama-sama untuk Betul. menghadapi akan hal ini. Meskipun yang andil besarnya itu adalah tenaga medis, karena mereka yang menjaga ini pasien-pasien, mereka yang rawat, itu kan mereka yang ibaratnya di depan banget dengan virus gitu loh. Tapi kalau aku pribadi Yang resikonya paling gede itu mereka ya. kalau aku pribadi menghadap kayak pendapatku tentang hashtag ini ya, menurutku seharusnya tidak boleh keluar hashtag seperti itu. Karena ya di satu sisi nggak semua orang bisa melihat hashtag itu dari sisi positif. Orang akan mandang bahwa kok aku tenaga medis kayak gini sih, ya kan? Bukan berarti aku melarang tenaga medis untuk berpendapat ya, tapi
Nah, kita sebagai seorang yang sama-sama berjuang, makanya aku sebagai masyarakat dan mereka sebagai tenaga medis sama-sama berjuang, ibaratnya kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat orang down. Bayangkan tenaga medis bilang Indonesia terserah. Orang yang lagi sakit dan lihat itu, wah tenaga medis udah bilang terserah, gimana dong nih, ya kan? Nah, harusnya menurutku kalau aku pribadi harusnya hashtag itu nggak boleh keluar. Karena apa? Itu membuat orang jadi menyerah dengan keadaan seperti ini. Nah, itu. Oke, tapi itu sebenarnya sudah diluruskan juga tadi seperti kata Cici bahwa ada juga tenaga medis yang ditanyakan oleh jurnalis lah kayak gitu bahwa Indonesia terserah nih emang bener-bener kalian terserah, maksudnya udah angkat tangan putus asa atau gimana. Nah, tapi dari pendapat medis sendiri juga ya ini bukan maksudnya bener-bener putus asa, tapi karena mereka sudah ya sudahlah, kita sudah lakukan yang terbaik. Terserah mau masyarakat itu mau ikut taat atau enggak, itu dikembalikan lagi ke tanggung jawab masing-masing masyarakat kayak gitu. Nah, jadi apa ada tambahan kau, Tok? Kalau aku sih, aku mengapresiasi banget. Makanya aku berpendapat seperti itu bukan berarti aku nggak setuju dengan pendapatnya tenaga medis, tapi aku mengapresiasi apa yang sudah tenaga medis lakukan sampai saat ini. Bayangkan 3 bulan mereka di rumah sakit, ada yang nggak bisa ketemu keluarga, nggak pulang. Itu perasaannya itu, mungkin mereka mengeluarkan itu dengan kayak gitu perasaannya di hashtagnya itu, karena mungkin mereka udah salah satu curhatannya. Tapi kalau menurut aku pribadi nggak boleh seperti itu gitu loh. Di Justru di saat seperti ini kita harus saling menguatkan dalam bentuk hashtag atau apapun, itu saling menguatkan, bukan membuat down. Hormat juga buat teman kita Komik yang sebagai tenaga medis yang sudah berjuang. Thank you Komik. Tetap semangat, tetap semangat Mike. Tuhan memberkati. Nah, itu kan tadi udah dapat tanggapan dari Kauto, dari CAC. Terus ini kita juga sempat melontarkan apa namanya? Ini boleh minum nggak? Oh silakan. Ini kita disponsor pendapat nggak disponsor ya? Oh iya, oke. Basa-basi aja sih. Ini dibeli sama tim kreatifnya ya. Thank you buat semuanya sudah. Di sini kok yang nggak tahu ada bukan banyak sih, beberapa orang yang penting di sini yang membantu kita untuk. Ada Pak Jokowi nggak di sini? Jadi, oke, kita kembali lagi. Jadi kita di saat berapa hari lalu ya, udah nanya gitu di Instagram melalui story KGC Ambassador, naik pendapat tentang hashtag ini dari teman-teman atau dari follower dari IG-nya KGC Ambassador. Nah, di sini ada beberapa tanggapan ya. Dibilang kalau hashtag ini tuh sebenarnya ya sebuah respon di mana tenaga medis sudah mulai capek. Gitu. Jadi seakan membiarkan mereka yang dalam tanda kutip bodoh untuk belajar sendiri. Kalau nggak mau patuh ya akan kena dampaknya sendiri. Nah, menurut kalian dengan pendapat teman kita nih gimana? Itu ada benarnya, Sam. Pendapat seperti itu benar banget karena ini aku pernah lihat di satu selebgram, dia sempat bilang bahwa Indonesia masuk di zona. Selebgramnya cewek apa cowok? Cowok. Oh, oke. Karena salah ya main di banget nih. Tahu aja. Lo enggak kan di sini ada. Jadi dia bilang gini bahwa Indonesia sedang masuk di tahap yang namanya dancing. Dancing itu di mana kurva, kalau nggak salah ya, kalau teman-teman mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya bisa koreksi kalau memang salah. Di mana Indonesia masuk di kurva COVID-nya tuh naik turun. Jadi naik turun gitu loh. Itu namanya zona dancing. Nah, mungkin yang kita hadapi saat itu seperti ini karena mungkin masyarakat udah bosan di rumah. Terus ya udah kayak tenaga medis bilang ya udah terserah kalian. Kalau kalian kena ya kena gitu loh. Dan ya dibiarkan aja sudah. Oke. Kalau Cesi ada tambahan? Menurut Cesi tanggapannya gimana? Apa benar-benar ini setuju dengan bahwa ya udah seakan-akan membuat mereka yang bodoh itu yang mau kena ya terserah kalian kayak gitu. Gimana kalau Cesi ada tanggapan? Kalau menurutku sih, apalagi misalnya itu orang-orang selama misalnya itu orang-orang terdekatnya kita, apalagi orang-orang terdekatnya kita yang bilang kayak gitu misalnya, atau melakukan hal yang seperti itu, sebaiknya kita tegur. Ya, itu betul. Tetap ditegur, jangan dibiarkan. Iya. Karena sesuatu terjadi itu karena kita membiarkan. Kalau misalnya kita tidak, kalau memang kita care akan orang itu, ya kita tegur lah. Kalau misalnya dia ini bukan orang yang dekat sama kita atau apa, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya dia orang dekat, tegur lah. Oke. Nah, terus ada lagi nih tanggapan dari teman kita yang lain bahwa
hashtag ini sebenarnya sebatas ungkapan aja ngelihat kondisi dari satu sudut pandang, yaitu kesehatan. Sedangkan ada juga kondisi lain yang dihadapi, bukan hanya masalah kesehatan aja, yaitu ada sosial, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, menurut kalian gimana Bayar itu? cicilan coy. Kalau dilihat dari Lu bayar kos nggak? bayar Bayar dong. sekolah nggak? Bayar dong. Aku pikir Bayar sekolah sih. gratis. Oke, gimana Udah tanggapan nggak ada kalian ini? potongan Ada lagi. potongan lagi. Emang kan kelihatannya karena ini dari tenaga medis ya, mungkin terlihat ini dari sisi kesehatan aja. Iya. Gitu. Kalau kita mau lihat dari segala sisi, semua orang bisa punya kesempatan untuk punya komplain dengan keadaan ini. Dari sisi ekonomi yang punya usaha komplain. Kenapa kita disuruh tutup, ya kan? Terus kenapa Ya. karyawan nggak boleh masuk full? Itu kan bisa semua orang bisa untuk mengeluarkan pendapat. Karena semua ibarat pandemik ini bukan cuma kesehatan yang kena, semua aspek kena. Aspek. Jadi semua aspek, jadi semua orang berhak untuk komplain, semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi dari aku pribadi, kita nggak bisa menyalahkan keadaan ini karena nggak ada yang orang bisa kontrol pandemik ini, nggak ada orang yang tahu bahwa virus ini datang kapan. Dan sebenarnya responnya kita tuh nggak boleh seperti itu. Kita harus lebih fleksibel sebenarnya Iya. untuk segala sesuatu yang datang di kehidupannya kita ya. Betul. Dan harusnya responnya kita tuh harusnya positif. Ah. Kita nggak boleh untuk saling menjatuhkan kayak mungkin contoh ini aku ambil dari tim medis, minta maaf ya, ini cuma karena contohnya kita maaf banget. Jadi aku ambil contoh dari tim medis bahwa mereka mengeluarkan hashtag seperti itu. Ya contoh orang ekonomi ini yang pekerjaannya di bidang ekonomi dan jasa atau apa, mereka bisa komplain, loh kamu kok kayak gitu, kita juga merasakan loh. Iya kan? Bayangkan kalau orang yang ini punya usaha makanan, ya udah kalau kalian bilang kayak gitu ya aku nggak bikin usaha makanan. Nah, ya opo? Iya kan? Nah, Ibaratnya bisa jadi masalah yang besar. Jadi semua tuh kembali ke respon. respon dari masyarakat kita Respon dari masyarakat itu. di penting. bidang masing-masing gitu. Bidang ya. masing-masing. Semua orang berhak untuk Betul. bisa komplain akan hal ini. Nah, ada lagi nih tanggapan dari teman kita yang lain. Atau menurut CSI kayak apa? Dibilang reaksi pemerintah atas pandemi ini cukup lambat dan ditambah masyarakat yang tidak kooperatif. Jadi hasilnya ya lamban kelar kayak gitu. Ya, sebenarnya kita tidak ada yang dipersiapkan untuk masalah kayak gini ya. Pemerintah pasti, pun pasti. ini kan kita dapat pandemi kayak gini, pemerintah pun melakukan yang terbaik Iya. Ya, sebisa betul. mungkin waktu itu. Karena mereka juga manusia. Iya, kan? karena mereka juga manusia. Mereka nggak tahu gimana caranya ngatasin ini. betul. Semuanya by trial and error kan, kayak gitu. Dengan penuh keterbatasan mereka Betul. padahal di pemerintah-pemerintah di posisi yang maksudnya juga punya usia yang cukup dan urusan banyak sekali harus menghadapi pandemi. Tapi kita kayak harus gini. mengapresiasi mereka loh. Dengan kondisi seperti ini, mereka nggak tinggal diam, tapi mereka berusaha untuk cari jalan Cari keluar. yang terbaik. Dan itu selalu evaluasinya bertahap Evaluasinya ya. bertahap, ada perubahan-perubahan. Dan Betul. mungkin itu malah jadi bikin kok Iya. pemerintah kayak galau gitu. Ternyata menurutku pemerintah tuh mengevaluasi apa keputusan Apa yang keputusan yang harus mereka diambil, betul itu. ambil untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Itu kayak istilahnya gini loh, kayak kita kan kayak Yesi bilang, aku setuju banget bahwa kita nggak ada yang dipersiapkan untuk menghadapi akan hal ini. Semua orang, kita pribadi nggak pernah disiapkan untuk menghadapi akan hal ini, dan kita harus mencoba segala sesuatu untuk mendapat jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Sebagai masyarakat kita nggak boleh komplain akan pemerintah. Mungkin keputusan mereka salah, tapi kita harus menghargai keputusan mereka. Karena apa? Pemerintah itu yang bertanggung jawab akan kita. Betul. Pertanyaan gini loh, kamu komplain, kamu bisa bikin apa? Ya kan? Kamu komplain ke pemerintah, apa yang bisa kamu bikin ke pemerintah? Kamu komplain, aku udah stay di kos 3 bulan. Ya pemerintah juga bayangkan mereka di depan tiap hari menghadapi kan virus itu di depan 3 bulan gitu. Dengan kondisi keuangannya juga makin menipis. Ini kan Betul banget. krisis di depan mata Krisis banget. di depan mata Bahkan itu. sudah kita jalani nih krisis. Ya, betul. Tapi di depan pasti lebih besar lagi kalau kita nggak tanggap dengan pandemi kayak gini. Harusnya aku dengan respon seperti itu, harus kita sebagai masyarakat kita harus menghormati dan Pasti. melakukan. Jadi Ya. mendukung ya. Pemerintah mengeluarkan satu peraturan kayak gini, kebijakan ini. Kita lihat, ini kebijakan bagus atau enggak? Kalau bagus kita lakukan, gitu. Oke. Cici ada tanggapan tambahan mungkin? Udah sama kayak Utot tadi itu. Nah, gimana nih kalau kita misalkan aku kesel banget nih sama orang-orang yang nggak taat sama PSBB. Nah, ada orang yang keluar sana sini. Boleh nggak sih kita tuh bersuara, maksudnya dengan pakai hashtag itu di medsos? Menurut kalian
buruk atau enggak, misalkan kita sebagai anak muda nih? Menurutmu gimana, Yes? Kalau menurutku Kita kesel gitu. Kesel pasti. Aku juga kesel Iya. lihat orang-orang yang keluar masih ya tidak sesuai protokol apa segala macam. Tapi balik lagi, kita mau membagikan hal yang negatif lagi yang bikin mereka down, Iya, atau kita mau I see, betul. membagikan sesuatu yang positif yang bisa, ayo loh Rek, kita sama-sama Bangkit sama-sama ya, gitu. bangkit sama-sama untuk ngejaga ini supaya nggak menyebar terlalu jauh lagi. Aku setuju sih, maksudnya jangan sampai kita tuh memperkeruh suasana lagi. Ya, Betul. ibaratnya gini loh, danau udah kotor, yang jangan kamu tambah bikin Betul. kotor gitu loh. Coba mungkin teman-teman semua di sini beberapa saat lalu tuh pasti ngelihat sosial media tuh penuh dengan hal-hal yang membuat kita kok gini sih, kok nggak selesai gini, pandemi ini. Nah, jangan sampai kita tambahin lagi Kita ya tambah, kayak gitu ya. Kok jadi gini sih? Kayak gini sih. Ya sudah, maksudnya kita serahkan semua kepada pihak yang sudah punya tanggung jawab Yang itu. dikasih ke kepercayaan. Betul. gitu. Dan kita lakukan yang terbaik sebagai masyarakat yang taat, Masyarakat. sebagai warga yang taat gitu. Benar. Ada juga nih statement yang bagus dari teman kita. Dibilang kalau banyak orang yang ngeluh COVID-19 ini nggak selesai-selesai, tapi mereka juga nggak ada kesadaran. Ya, Betul. Itu betul juga kan? Maksudnya terus juga. ya kita ngeluh bisa ngeluh. Bisa ngeluh. Nah, pandemi ini nggak akan selesai kalau kita ngeluh aja. Ada harus Iya. tindakan yang kita ambil kan gitu. Tindakan. Dan salah satunya yaitu menguatkan komunitas-komunitas atau Ya, teman-teman kamu yang keluarga kamu dekat kita, itu, ya kita harus menguatkan. mereka supaya stay di rumah, jangan keluar kalau nggak perlu. Dan kalau misalnya keluar harus pakai masker, rajin cuci tangan, rajin cuci kebersihan tangan. segala macam. Jadi menurut kalian ini lebih dari internal teman-teman terdekat kita untuk kita selalu ingatkan gitu Iya, ya. betul. Iya. Betul. Karena kan gini loh, bayangkan gini Sam, kamu ketemu orang stranger di pinggir jalan yang kamu kenal dan dia nggak pakai masker, terus kamu tuh, woi pakai masker dong, Mau digebuk. digebuk dong, lu siapa datang ini apa tugur-tugur. Tapi kalau orang yang kita kenal, ini loh, kita nggak bisa menyelamatkan satu hal yang besar. Kalau kita bisa menyelamatkan yang kecil, kita menyelamatkan yang kecil, itu kita udah mengambil bagian di dalam satu hal yang besar. Small gitu. step for big Ya, impact ya. small is big gitu loh. Aku jadi ingat ada suatu statement di mana mimpi yang besar mulai dari yang kecil, Dari yang kecil ya. kerjakan sekarang. Betul itu. Oh, iya, cakep banget ini. Cakep banget. Oke, nah terus ya kita juga salut sama tenaga-tenaga medis. Ini ada yang tanggapannya kayak gitu, bahwa teman kita tuh salut sama tenaga medis yang selalu berjuang walaupun masih banyak yang nggak peduli sama kesehatan sendiri. Ya, it's okay, it's good dari teman kita. Dan kalau aku sendiri sih pendapatku pribadi nih tentang hashtag ini ya sebagai trigger kita, bahwa ayo kita sadar lagi nih kalau ada rekan-rekan teman-teman medis kita yang sudah berjuang dengan maksimal mungkin. Betul. Betul. Karena kembali lagi pandemi ini COVID-19 ini bukan hanya dilawan oleh dokter aja, oleh Iya, tenaga medis ini, tapi kita teamwork. Bagaimana kita bekerja sama antara semua lapisan masyarakat, pemerintah sudah berjuang, tenaga medis berjuang, kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda juga terutama, kita harus dukung ini, kita harus gimana agar kita nggak mengutamakan ego kita, kepentingan pribadi kita. Betul, betul. Jadi betul. aku sendiri belajar bahwa pandemi ini juga membuat kita harus jangan mementingkan ego kita, kepentingan pribadi kita tempatkan dalam porsi yang sesuai. Jangan. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, banyak kita lihat sisi positifnya pandemik ini bukan dari sisi yang lain ya. Ini menguntungkan banget juga gitu loh. Salah satunya apa? Salah satunya contoh gini, kita jadi pribadi yang bersih. Ya, betul. Kita kemana-mana, kita Cuci tangan terus cuci ya? tangan dulu, terus masuk ke supermarket disuruh cuci tangan dulu. Jadi kayak kita pandemi ini kayak menyadarkan kita, hidup bersih itu penting. Betul. Dan satu lagi nih, Membangun satu budaya yang membangun baru. satu budaya yang baru. Mungkin karena orang Indonesia udah sering nggak steril ya, makan nggak pakai cuci tangan ya. Langsung sikat. Nah ini kita makan harus cuci tangan, bukan cuci kaki. Enggak, terbalik. Waduh. Jokes, Tapi guys, jokes. tapi ada satu hal yang menarik dari pandemi ini yang menurutku sangat membantu. Ini khusus untuk pasangan-pasangan muda. Asik. Oke, Apa tuh, Bukan Pak? bukan pasangan muda ya, yang lagi pacaran. Dan Oke. mungkin udah lagi berpikir tahun ini pengen nikah nih. Oke, jadi tolong Buset. didengarkan ya. Ini Buat tolong teman-teman didengar Ini baik-baik. Ini serius banget. Kakak Jadi, kita sedang memberikan tips yang layak untuk kalian ini bukan dengar. konseling pernikahan juga sekalian. Pasti kalian tidak akan menyesal. Jadi gini, dengan pandemik ini budget pernikahan akan mengecil. Waduh. Karena apa? Bayangkan, acara pernikahan dibatalkan, resepsi nggak boleh ada, Ya. dan ya hanya boleh mau nikah ke KUA, kantor urusan agama untuk pernikahan. Jadi langsung ke sana nikah selesai dapat KUA.
Kau akui. Jadi langsung dapat surat nikah, selesai langsung nikah Oke. gitu loh. Nggak perlu resepsi. Jadi kayak mungkin dulu orang berpikir kalau mau nikah aduh harus pikir resepsinya, undangannya berapa, makanannya apa, berapa, tempatnya. Ini udah dihilangkan loh, bagus banget gitu loh. Dihilangkan dan kalian cuma bisa uang yang kalian udah saving untuk budget untuk itu bisa kalian alihkan ke hal yang lain. Jadi kayak Untuk masa depan ya, Tok, jadi ya. kayak kita melihat satu masalah tuh ada kesempatan untuk Berarti kau melihat ada sisi positif sisi dari positif ini. itu penting. Jadi COVID-nya sisi positif. Kau melihat dari sisi positif dan berarti udah siap ini. Hah? Udah siap. Cindy bagaimana Cindy? Halo. Halo Cindy. Gua, aku ngomongin ini kayak Anthony. Oh, Langsung. Karena oke, tanpa sepengetahuan kalian. tanpa sepengetahuan kalian. Aduh. Karena Oke. kan Anthony tuh sering sharing kan. Ini mungkin ini teman-teman baikku jadi sharing-sharing. Aduh Asik, ini kan asik. mahal segala macam. Kan ditanya, "Ton kapan nikah?" Aduh jangan dulu, Catering mahal. mahal, Mahal, mahal. Oh ya udah ini udah dihilangkan gitu loh. Tinggal tunggu aja kapan tanggalnya. Jadi yang mau nikah, yang butuh untuk urusan ke KUA, Ya. silakan hubungi Waduh. Agus tuh. Tapi ini kembali lagi nih jokes ya guys ya. Tapi kok memang sih banyak orang yang nikah sekarang. Kayak gitu. Tapi ini melihat tadi Kota bilang bahwa kita melihat sisi positif dari sebuah pandemi ini kayak gitu. Ada juga nih Sam, kesaksian dari temenku. Mm-mm. Dia cerita sebelum pandemik ini kan sibuk kerja, sibuk aktivitas di luar rumah dan segala macam kesibukan. Tapi dia nih pengen hubungan dia dengan keluarga nih baik-baik. Maksudnya diperbaiki untuk Ya. menjadi lebih baik, lebih erat gitu. Tapi sebelum pandemik ini dia karena sibuk banget dan apa segala macam, dia nggak punya waktu untuk memperbaiki itu dengan keluarganya dia. Tiba-tiba kenalan nih COVID dan harus work from home. Jadi full time-nya dia kan di rumah pasti kan. Nah, itu miracle terjadi. Wow. Akhirnya dia di rumah, banyak waktu untuk keluarga, dia bisa memperbaiki hubungannya dia dengan keluarga. Jadi punya mesbah keluarga malah. Dan Itu yang ini keren loh ya. yes, dibalik semua hal-hal mungkin di news yang kita dengar negatif soal COVID apa segala macam, ternyata ada hal-hal miracle yang Tuhan bikin loh. Ya. Berarti Tuhan juga pasti bekerja melalui Pokoknya kondisi gini loh, seperti kita ini. harus lihat dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kan kita tahu bahwa Tuhan kita itu alfa dan omega. Jadi pasti kalau dia alfa dan dia omega di awal dan akhir, dia tahu dong kalau di tahun segini akan terjadi seperti ini. Pasti. Dan gak mungkin dia akan meninggalkan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus positif juga bahwa kita punya Tuhan yang besar dari penyakit ini, dari virus Amin. ini. Betul. Ya kan? Amin Pastor Agus tuh. Jadi enggak bukan banyak ini maksudku gini. Iya, Halo Iya. Pastor, jadwalnya nanti ya. Jadi maksudku gini bahwa kita sebagai anak Tuhan, oke kita boleh khawatir segala macam karena mungkin dengan kondisi seperti ini kita wajar Ya, untuk secara khawatir. manusia kita pasti Secara khawatir. manusia kita takut wajar, tapi Tapi- ingat bahwa kita punya Tuhan. Dan kalau kita takut Yes. dan kita khawatir itu berarti kita nggak percaya kalau ada Tuhan. Mm-mm. Padahal ibaratnya gini loh, God is on control. Siap. Oke, jadi Tuhan tuh ada lagi mengontrol kita gitu loh. Gitu loh. Dan aku sangat tertarik satu quotes yang dikasih sama pastornya kita Anthony, dia bilang gini. Asik. Dulu waktu sebelum ada pandemik dia waktu disuruh saat teduh ya kan dia bilang, aduh nggak punya waktu, banyak kerjaan. Ini sekarang banyak waktunya, terus masa kita mau komplain lagi kan. Iya. Berarti kita harus sekarang Tuhan kasih kita banyak waktu untuk dengan dia gitu. Berarti apapun yang terjadi tetap Tuhan yang baik ya. Betul. Iya, tetap Tuhan baik. Itu kayak Lagu salah satu dong. lagu Wah, ya. itu shout out to KJC Surabaya. Oh. Tetap Tuhan yang baik memang. Dalam pandemi ini apapun yang terjadi tetap Tuhan kita Tuhan yang baik. TTYB. TTYB. Hashtag. Oh, itu Oke. hashtag TTYB. Jadi buat teman-teman semua, ini floor director kita sudah ngasih kode bahwa Iya. kita sudah Harus seharusnya closing. closing ya. Jadi kembali lagi bahwa COVID-19 ini, pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus sadar bahwa ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan yang dimana dia adalah Alfa dan Omega, dia yang sudah bersama dengan kita, dan jangan sampai kita merasa khawatir, dan terlebih lagi kita harus juga mengasihi sesama kita. Iya. Dengan cara kita stay at home itu termasuk mengasihi sama kita nggak menyebarkan atau memperbanyak kemungkinan kasus ini melonjak ya kayak gitu. Jadi mungkin thank you so much buat Kauto sama Cici. Thank you you juga juga, Sam, Sam. udah Thank you bareng-bareng. juga Thank you untuk untuk tim, tim. udah Ya, undang kita. tim yang sangat terbatas karena PSBB ini ya. Ya. Thank you so much buat kalian. Mungkin ada anything else yang mau kalian tambah? Kalau dari aku pribadi untuk kejisian semua dan mungkin siapapun yang nonton ini belajar untuk kita menghadapi sesuatu dengan sisi dengan positif.
kita nggak bisa melihat segala sesuatu dari negatif, karena kalau kita cuma hanya fokus ke hal negatif, kita nggak akan pernah maju. Betul. Karena hal positifnya buat kita maju. Jadi kayak ada istilah gini loh, kita maju 2, kita mundur 1. Ya, dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Kita harus maju, meskipun kita maju pelan-pelan. Itu tapi bukan harus... poco-poco Tante. Bukan. Tapi maju bersama Tapi Tuhan maju dong. bersama-sama. Asik. Mungkin ada lagi sih mau menambahkan? Kalau dari aku apa ya? Kalau dari aku Ada? Aku nggak nyiapin closing. Jadi itu aja mungkin dari kita, dan jangan lupa bahwa tetap stay at home. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan, kita patuh sama pemerintah karena pemerintah sudah juga dipilih sama Tuhan untuk kita taat kepada mereka kayak gitu. Oke? Jadi sekali lagi terima kasih buat Thank you. Kak Oto, Cici buat bincang-bincang Thank you, hari ini, Sam. dan buat yang mendengarkan juga jangan bosan-bosan kita. Mungkin nanti ke depan bakal ada lagi episode-episode lain. Oke? Sekian dulu dari kita. God bless you all. God bless you. Bless you. God bless you.